Pada kesempatan-kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang dua racun hati, ya, yaitu fudulul kalam, banyak bicara, dan yang kedua kemarin fudulun nazar, terlalu banyak memandang, ya. Nah, jadi kita ini di dunia mendapatkan taklif dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini dikatakan mukallaf, ya. Orang-orang yang mendapatkan beban, mendapatkan taklif, yaitu beban aturan syariat, ya. Tidak semua yang bisa kita lakukan boleh kita lakukan. Tidak semua yang bisa kita katakan boleh kita katakan. Tidak semua yang boleh kita bisa kita pandang boleh dipandang. Nah, pada kesempatan sore ini kita akan membahas dua racun hati yang lain, mudah-mudahan cukup, ya. Yang pertama adalah fudulut ta'am, ya, terlalu banyak makan, ya. Dan yang kedua adalah fudulul mukhalatah, atau terlalu banyak bergaul, ya, berlebihan dalam bergaul, ya. Fudulut ta'am, berlebihan dalam makan, bukan berarti betul untuk mangan, nggih. Kita ini sebagai manusia pasti butuh makan, ya, butuh nutrisi, ya, untuk sebagai sumber energi kita supaya kita bisa beraktivitas, kita bisa beribadah dan seterusnya, ya. Nah, tetapi Al-Qur'an mengatakan kulu washrobu wala tusrifu, ya. Makan dan minumlah kamu sekalian, tapi jangan berlebihan, ya. Kalau kita minum segelas apa, susu jahe, nah, gitu, angkringan apa teh jahe, enak boten? Enak, gitu. Tur marake anget, nah, manfaat. Tapi nek le ngombe sak gentong, ya, bisa jadi penyakit, ya. Ya. Maka di dunia ini kan berlaku hukum kepuasan yang menurun, the law of diminishing return, ya. Jadi kalau jenengan itu misalnya pas bar kerja bakti gitu, kerja bakti resik kampung, ini misalnya pas mboten poso, ya. Terus pun kesel-keselin itu terus tiba-tiba disuguhi teh anget, nikmat mboten? Nikmat, ya. Nah, pun ngunjuk sak gelas, yuk bar niku disuguhi gelas kedua, nikmat mboten? Nikmat, tapi sudah tidak senikmat yang pertama tadi. Nah, jadi ada hukum kepuasan yang menurun, ya. Nanti kok ternyata dikai sing nomor telu niki tesih wonten jok. Nah, pripun kembung. Nah, jadi tadi makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Nah, ini. Nah, fudulu ta'am berarti dia makannya berlebih-lebihan, ya. Nah, ini tidak baik. Nah, sebaliknya kalau orang itu sedikit makan, maka kata para ulama ini akan menyebabkan hatinya menjadi lembut, nah, akalnya, pikirannya menjadi terbuka, nah, dan satu sisi nafsunya, hawa nafsunya menjadi lemah, ya. Sehingga yang bersangkutan lebih bisa mengendalikan diri, yang bersangkutan tidak mudah marah, ya. Nah, sebaliknya kalau orang itu banyak makan, maka yang terjadi sebaliknya, hati menjadi keras, ya. Nek pun kemlekeren niku, nek nggih salat tarawih penak mboten? Nah, orang menjadi aras-arasen untuk ibadah, jadi ngantuk, ya. Saya kalau pas pergi keluar kota kadang-kadang ngajak orang untuk membantu
membawa mobil ya, driver ya. Biasanya kalau pas berhenti di rumah makan itu nek maem mboten oke-oke to. Lho Pak kok mboten kathah-kathah ya? Wah mangke nek warung-warung ndak ngantuk. Nah, dia milih makan sedikit tapi nanti beli roti nopo panganan mangke ngemil. Jadi kalau pas dia lagi nyopir terus dia lapar itu dia sambil makan itu. Ini supaya nggak ngantuk. Nah ini. Nah berkaitan dengan ini ada hadis dari Rasulullah SAW dari sahabat Mikdam bin Ma'ad radhiyallahu anhu ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat dan salam untuk beliau, yaqulu, beliau berkata, ma mala abnu adama wi'aan syarron min batnihi ya. Tidak ada bejana atau rongga yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Nah, bihasbi ibni adama luqaimatun yudamminu sulbahu ya. Cukuplah bagi anak Adam itu luqaimat, ini beberapa suap yang dengannya dia bisa menegakkan tulang punggungnya. Fa in kana la mahalatun, jika tidak bisa tidak ya, di hadis yang lain dikatakan kalau dia dikuasai oleh syahwatnya dan tidak bisa makan sedikit ya, maka kata Rasulullah fasulusun li ta'amihi, maka sepertiga perutnya diisi dengan makanan, wasulusun li syarabihi, dan sepertiga dengan minuman, wasulusun li nafasihi, dan yang sepertiga untuk nafasnya. Nah, jadi ini rumus dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan ya. Nah, kalau hadisnya hasan berarti bisa dijadikan hujjah ya. Nah jadi kalau makan itu resepnya Kanjeng Nabi apa? Sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara ya. Saya kalau ingat hadis ini, kalau kelingan nek tenggen motor ini apa? Karburator. Nah, karburator ini pula tempat pertemuan antara bensin dan udara nggih. Nah, nek setelane bensin kegedean pripun? Mlepek. Nah, gitu. Nek sing gede angine nggih ngempos. Nah, jadi harus pas. Nah, maka begitu juga dengan makanan. Ya, Nabi memberikan rumus seperti ini. Insya Allah nek sing Kanjeng Nabi niku nek dilakoni mesti napa? Sahih ya. Baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ning prakteknya angel mboten ngoten niku? Angel gitu. Apa malah nek pas napa jenenge? Kondangan prasmanan ya. Nek teng Jogja saiki rata-rata nek mantenan rata-rata pun prasmanan. Tapi nek teng Solo, rencang kula untuk saya ajeng nikah besok Mei. Niku nek teng Solo malah jarang yang prasmanan, di sana masih piring terbang. Nah, nek piring terbang irit nggih, nek prasmanan niku kudu ya tando-tando soalnya engko nek sing jagong sak berayat gitu. Nah ini. Nah kadang-kadang kalau sudah pas kondangan atau niku kan lali gitu. Wah. Nah inilah. Maka kalau kita berlebihan makan, maka akan membawa kepada keburukan. Nah, keburukannya apa? Nah, ketika seorang itu terlalu banyak makan, ya, ngantek kemlekeren, ya, maka dia akan mudah jatuh kepada perkara-perkara yang buruk. Nah, yang pertama, orang yang banyak makan itu dia mudah jatuh kepada kemaksiatan. Ya. Kok iso? Ya karena
kalau orang banyak makan itu nanti kan energinya kata apa sedikit repot. Maka energinya banyak. Nah, kalau energinya banyak, nah disitulah biasanya orang cenderung untuk melakukan kemaksiatan. Cobi biasanya nek wong berbuat maksiat niku pas sekemrungsung no pas lo. Pas lo, ora ono kok kemrungsung gawe dosa niku jarang nggih. Nah, biasanya pas lo. Pas loro no pas sehat. Pas sehat. Nah, nek pas teng ICU pun tit wis ndonga terus dermimil gitu, mboten maksiat. Nah, tapi nek pas selo, pas sehat. Nah, ini biasanya orang terus ngopo iki ya kurang gawean. Nah, iseng-iseng kemudian akhirnya sering tergoda oleh setan. Nah, begitu juga ketika seorang itu banyak makan, energinya banyak, turah. Nah, akhirnya apa? Itu juga mudah tergoda kepada kemaksiatan. Terus yang kedua, orang yang banyak makan dikatakan itu akan sulit melakukan ketaatan, berat melakukan ibadah. Nah, ini ku nek le buka kokean, nah, bar teh koktel madu mongso, bar madu mongso sarang gesing, sebelah mangke wonten pes roti. Nah, dereng gorengane. Nah, niku mangke nek disikat sedaya tarweh pripun? Wah, engko wae lah aku sing kemlekeren. Nah, jadi orang jadi males. Nah, ini. Maka dikatakan tadi seburuk-buruk bejana yang diisi oleh anak Adam kata Nabi adalah perutnya. Karena itu tadi ini bisa mengundang kepada kemaksiatan. Faman waqo syarra batnihi, barang siapa yang bisa menjaga dirinya dari keburukan perutnya, faqad waqo syarron aziman, maka sungguh dia telah menjaga dirinya dari keburukan yang besar. Nah, dikatakan di sini setan itu dia akan semakin kuat godaannya. Ya, kapan? Iza mala'a batnahu minat ta'am. Ya. Ketika dia orang yang digoda itu perutnya terisi penuh. Nah, oleh karena itu ada asar ya, perkataan dari para sahabat ya. Doyiku majariyas syaitani bisaum. Persempitlah tempat masuknya setan dengan apa? Dengan puasa ya. Karena setan itu sudah kami sampaikan masuk ke dalam manusia, masuk ke dalam tubuh manusia melalui apa? Pembuluh ya, pembuluh darah. Nah, kalau dia puasa, maka peluang untuk menggoda semakin sempit. Ya. Nah inilah yang dimaksud dengan fudulut ta'am. Ya. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini kita oleh Allah dalam rangka digembleng menuju orang-orang yang bertakwa diperintahkan untuk apa? Puasa. Nah, puasa itu kata Al-Quran la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Nah, dalam salah satu tafsir dijelaskan la'allakum tattaqun maknanya adalah la'allakum tat'ufun, supaya kamu lemah. Karena kalau kita puasa, nek puasanya bener loh niki, gitu. Itu kan makannya yang tadinya sehari 3 kali sekarang menjadi sehari 2 kali. Lemes mboten? Lemes. Nek wong lemes niku kecenderungan untuk bermaksiat semakin kecil. Nah, karena lemes, buru-buru tenagane nggo maksiat, wong nggo sing aktivitas sing pokok we mepet. Nah, ini. Ketika orang terhindar dari maksiat, maka berarti dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini.
Jadi ya boleh makan, ning makan nih yo ojo sing berlebihan. Kulu wasrobu walatus rifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Apalagi sekarang kita mengetahui banyak penyakit yang terjadi karena apa? Makanan. Ya. Saya punya teman kantor sekarang sudah meninggal. Ya. Dia ini seorang driver. Ya. Nah karena driver kan gawe ini kalau ngeterke bose. Nah bose niku seminggu niku mangan tongseng minimal ping 3. Nah, akhirnya napa? Kanca kula sing driver niku gulone 350, bose 600. Nah, jadi karena apa? Makan yang berlebih-lebihan. Ya, jadi hati-hati. Ya. Jadi semua yang dilarang oleh agama niku pasti ada manfaatnya, tidak hanya untuk akhirat, tapi pasti ada manfaat di dunia. Nah ini. Baik, sekarang kita masuk karena waktunya singkat, sudah tinggal sekitar 15 menit, ya, 12 menit, ya. Kita masuk ke racun hati yang keempat, ya. Sebenarnya masih panjang penjelasannya, tapi waktunya singkat, jadi kita skip saja supaya nanti semua terbahas, yaitu fudulul mukhalatah, ya, terlalu banyak bergaul. Nah, bergaul niku boleh mboten? Boleh, kita makhluk sosial. Kita itu makhluk sosial, jadi nggak bisa kalau nggak bergaul, ya. Misalnya nggih, jenengan sehat, duwite akeh, omleh. Ning dijothak wong sak kampung. Stres mboten? Stres. Nah, niku. Maka kita butuh pergaulan. Nah, tapi ya tadi jangan berlebih-lebihan. Ya. Nah, banyak bergaul ini bisa merusak yang bersangkutan. Ya. Apalagi kalau bergaulnya kepada orang-orang yang salah. Ya. Makanya sekarang orang itu ketika mau tinggal di suatu tempat biasanya tidak sekedar melihat tempatnya itu nyaman, tempatnya itu sehat, tetapi juga bagaimana kondisi lingkungannya. Ya. Lingkungannya baik apa tidak. Ya. Terkait dengan ini Nabi SAW bersabda, almar'u ala dini khalilihi. Ya. Seseorang itu kualitas keimanannya, kualitas agamanya tergantung kualitas temannya. Ya. Khalil ini teman dekat. Ya. Jadi kalau orang itu senengane kumpul karo wong-wong sing apik, maka dia juga insya Allah akan berada dalam kebaikan. Tapi kalau kumpulannya karo wong-wong sing elek, meskipun awalnya orang ini baik, maka dia akan berada dalam keadaan yang berpotensi jatuh kepada keburukan. Ya. Kemutan Nabi pernah dongeng ada orang yang mateni wong cacahe 99. Nah, terus dia pengen tobat. Nah, terus dia datang kepada seorang rohib ahli ibadah. Ya. Nah, bertanya kepada rohib, wahai rohib, saya ini sudah membunuh 99 orang. Nek aku tobat, kira-kira isih diapura mboten? Nah, karena rohib ini orang yang ahli ibadah, tapi ilmunya kurang. Ya, dia tidak hikmah dalam menjawab. Nah, maka dia jawab, wow, dosane wis akeh. Kira-kira serah diapura karo Gusti Allah. Nah, padahal Allah itu berapapun manusia membawa dosa, kalau dia mau beristighfar, mau bertobat pada Allah, maka Allah akan menerima. Nah, tapi karena rohibnya ini ilmunya kurang, dikatakan begitu. Akhirnya apa? Orang tadi mangkel, rohibnya dipateni, jadi genep 100. Nah,
Kemudian setelah itu dia bertanya lagi, saya pengen tobat. Kepada siapa saya harus meminta nasihat? Lalu dikatakan, oh di sana ada orang alim, coba kamu datang kepadanya. Akhirnya datang kepada orang alim itu, ya, dijelaskan bahwa Allah itu Maha Pengampun, ya. Kalau kamu mau bertobat, maka pintu tobatnya akan selalu terbuka, ya. Allah akan menerima tobatnya. Tetapi orang alim ini melihat, tapi kamu itu tinggal di lingkungan yang kalau kamu tinggal di situ, nanti kamu tuh akan sulit untuk bertobat. Nanti kamu akan kembali ke hal yang buruk lagi. Maka kemudian diperintahkan hijrah. Nah, akhirnya dia ditunjukkan sana loh, pergi ke kampung Glondong itu loh, misalnya, ya. Nah, akhirnya orang itu mau ke sini, mau ke suatu tempat yang kata orang alim tadi baik. Ternyata di tengah jalan dia apa? Meninggal. Nah, akhirnya terjadi perebutan, sengketa antara malaikat azab dan malaikat rahmat. Wah, ini mlebu neraka, ora iki mlebu swarga. Nah, gitu kan? Akhirnya dihitung langkahnya. Ternyata orang ini lebih dekat kepada desa yang dia mau bertobat itu. Akhirnya dia masuk surga. Nah, baik, masih ada 7 menit lagi. Nah, para ulama membagi teman itu menjadi 4 macam. Nah, ini perlu kita ketahui, ya. Yang pertama, teman yang kalau kita bergaul kepadanya itu seperti orang sarapan, seperti orang mendapatkan asupan nutrisi, ya. Sehingga kita dianjurkan, ya, berlama-lama ketika ketemu dengan orang-orang semacam ini, ya. Siapakah mereka? Mereka adalah para ulama, ya. Ketika kita ketemu dengan para ulama, orang yang alim, ya, maka kita kalau berada di dekatnya kira-kira bagaimana? Banyak mendapatkan manfaat, banyak mendapatkan nasihat, banyak mendapatkan ilmu, ya. Maka kita boleh berlama-lama, ya, bertemu dengan orang yang jenis pertama ini, ya. Atau mungkin kalau tidak berkaitan dengan yang sifatnya ukhrawi, ya, pokoknya hal-hal yang kita masih mendapatkan manfaat. Nah ini. Nah, jadi orang yang pertama ini adalah kita dianjurkan berlama-lama, ya. Ketika sowan Pak Kiai, sowan Pak Ustadz atau orang alim, nah kita boleh berlama-lama. Kenapa? Karena di sana kita akan mendapatkan banyak manfaat, ya. Kemudian jenis yang kedua, nah, teman yang kalau kita bergaul dengannya ini seperti obat, ya. Obat niku diunjuk terus napa diombe nek pas sakit? Diombe nek pas sakit. Nah, jadi kita bergaul kepadanya ketika kita butuh, ya. Siapakah mereka ini? Mereka adalah para ahli dunia. Ya, contohnya tadi, jenengan sakit, jenengan berobat ke dokter. Nek wis mari pripun? Ya pun, rampung. Nah, saya nek pas montore rusak ya servis ning ngene Mas Arif. Nah, soalnya wis cocok. Nah, nek wis ya wis kan ngoten. Nah, kan begitu. Nah, jadi ini adalah para ahli dunia, ya. Kita punya partner kerja, kita punya teman kantor, kita punya teman bisnis. Nah, ini termasuk yang seperti ini, ya. Jadi kita berurusan secukupnya, sesuai dengan keperluan kita. Ketika keperluannya selesai, ya sudah. Nah, karena kalau lama-lama nanti malah, ya, bisa jatuh kepada hal yang buruk. Maka dalam surat Al-Insyirah, fa idza faraghta fansab. Kalau kamu sudah selesai dengan satu urusan, kerjakan urusan yang lain. Nah, ini jenis teman yang kedua. Jenis teman yang ketiga, nah ini sebenarnya rada cetha niki, ya. Teman yang kalau kita itu berkumpul dengannya ini seperti penyakit. Ya, seperti penyakit, ya. Jadi orang no manfaatnya ini ya ora elek, jadi enggak cetha.
nggak cetha. Ya. Nah, ini juga termasuk orang yang sebaiknya dihindari, atau kalau terpaksa berurusan ya terbatas saja. Ya. Jadi misalnya apa ya? Saya kalau bukan di sini ya, di sana itu di salah satu masjid, saya kalau pas saya pengen ngaji, pengen ikut pengajian, itu saya niteni. Ya, ojo nganti jejer karo salah satu jamaah. Kenapa? Kalau jejer sama itu, beliau senengannya ngajak ngobrol. Sehingga saya mau ngaji, akhirnya apa? Malah sering dijak ngobrol. Nah, ini kan rugi nggih. Nah, ini termasuk jenis yang seperti ini. Ya. Makanya saya kalau arep ngaji tak delok, oh bapak ini pojok kono, aku tak pojok kene. Aku ndak dijak ngobrol. Nah, terus terakhir, teman yang keempat, ini adalah teman yang seperti racun. Nah, kalau kita bergaul dengannya, maka kita akan hancur. Ya, kita akan rusak. Ya orang yang ahli molimo itu. Nah, saya dulu punya teman yang tadinya alim, ya, lulusan salah satu pondok terkenal, ya. Tapi karena salah gaul, ya, komunitasnya senengane nyun sewu jajan teng Parangkusumo. Nah, awalnya ya mek ngancani. Sesuai DC, oh kowe iki rawani. Ora nek konangan wis mosok rawani. Nah, suwe-suwe akhirnya apa? Wani juga. Nah, ini. Jadi ini kalau sudah tahu orang ahli maksiat rasa cedak-cedak. Nanti kita lama-lama apa? Kena. Kecuali kalau kita bisa menasehati. Nah, tapi nek ora tadi seperti teman saya itu, ya, akhirnya jatuh. Nah, ini 4 jenis teman. Ya, ada teman yang kita dianjurkan banyak bergaul. Yang pertama tadi, ada yang seperlunya, ada yang sebaiknya jangan, ada yang jangan, karena ini nanti seperti racun. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita, ya, sehingga kita selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh, sehingga kita terjaga keimanan kita tetap selalu baik dan istiqomah sampai akhir hayat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.